Oke Yunda, itu tadi apa membuka pola pikir buat perempuan-perempuan ini, karena di sini juga yang dilihat juga perempuannya juga sangat, di sini rata-rata kakanda-kakanda yang lihat. Semoga nanti kakanda bisa menyampaikan pada Yunda-Yundanya juga. Oke, saya pengen mendengar cerita, bukan saya sih sebenarnya, ini pertanyaannya yang disampaikan ke saya. Saya pengen Yunda menceritakan pencapaian tertinggi Yunda selama ber-HMI. Pencapaian tertinggi yang menurut Yunda itu adalah pencapaian yang luar biasa, tidak semua orang bisa sampai pada titik yang Yunda itu sampai. Apa ya? Sebenarnya kalau bicara masalah pencapaian tertinggi dalam HMI, kalau bicara masalah struktur, orang semua pernah ada di struktur. Tapi pencapaian tertinggi saya dalam proses ber-HMI adalah ketika saya mampu mewujudkan janji saya kepada kedua orang tua saya. Jadi mungkin itu yang selama ber-HMI itu yang menurut saya itu pencapaian yang tertinggi, bukan persoalan struktur. Tapi pernah, ini saya cerita ya, ini cerita sedikit bahwa saat ya, jadi kalau bicara masalah struktur mah kalau sampai di Kohati PB mah orang semua sudah sampai di titik ini. Tapi bagi saya ketika ditanya apa sebenarnya pencapaian dan rasa kebanggaan hari ini, ketika saya mampu menjawab janji terhadap kedua orang tua saya. Ketika masuk di HMI saat itu saya basic kesehatan, anak bungsu, jadi kemana-mana itu harus full laporan kepada kedua orang tua. Jadi ketika saat itu dapat informasi kalau putri kecilnya ini selalu keluar malam untuk diskusi keluar subuh, maka ada kekhawatiran. Kekhawatirannya saat itu adalah apa yang kau lakukan sampai keluar malam? Sampai tidak khawatirkah dengan pendidikanmu? Jadi janji saya pada saat itu dengan orang tua saya adalah saya minta diberikan keleluasaan dan kepercayaan untuk saya untuk tetap diizinkan ber-HMI. Tapi orang tua saya mengatakan boleh ber-HMI asal menjadi cum laude dengan lulusan terbaik, dan kemudian tidak boleh masa studinya lebih. Dan itu saya dengan manajerial waktu yang diajarkan di HMI, alhamdulillah saya menjawab dan menuntaskan janji terhadap kedua orang tua saya. Atas keraguannya ketika saya ber-HMI itu bisa mengganggu aktivitas kuliah dan nilai saya, itu kan orang tua kekhawatirannya. Alhamdulillah saat itu saya menjawabnya dengan saya tetap bisa menyelesaikan dengan masa studi 3 tahun 9 bulan kalau tidak salah, dan cum laude. Dan saya tetap bisa menjadi ketua Kohati di cabang. Dalam masa itu tetap saya menjadi PJ ketua BEM, menjadi koordinator ketua BEM. Di BEM saat itu hampir semua internal kampus saya jalankan. Ini membuktikan bukan bicara membangga-banggakan diri ya, tapi bagi saya itu adalah sesuatu pencapaian tertinggi ketika saya mampu menjawab kekhawatiran kedua orang tua saya dan kemudian mampu menuntaskan janji saya terhadap orang tua. Itu sih sebenarnya kalau dibicarakan pencapaian, kan itu saya rasa betul ketika orang tua saya memeluk dan dia menyampaikan diminta untuk menyampaikan sebagai orang tua lulusan terbaik. Itu sih ketika dia menangis dan mengatakan memang dia putri saya, itu kebanggaan bagi saya, pencapaian tertinggi untuk saya. Cerita yang luar biasa sekali Yunda, karena itu banyak juga kader-kader yang aktif di HMI malah justru mereka udah di kampus membuat khawatir orang tua, apalagi perempuan-perempuan ya. Kita tidak bisa menafikan juga bahwa kultur kita masih khawatir jika perempuan kurang sehat juga sih sebenarnya untuk perempuan keluar malam. Ya mungkin masih perlu untuk penyesuaian itu Yunda. Kalau yang terkait sebenarnya sih kalau bagi saya adalah tergantung bagaimana kita mengkomunikasikan. Selagi keluar itu bukan untuk hal-hal negatif, dan selagi itu kita menjanjikan terhadap diri kita sendiri bahwa kita keluar untuk kebaikan, kita keluar bukan untuk membawa keburukan untuk kedua orang tua kita, bagi saya tergantung bagaimana secara persuasif kita menyampaikan. Dan toh juga pada akhirnya kita membuktikan, ibu, ayah, saya masih menjadi kader Kohati cabang Kendari, tapi saya tidak melupakan janji saya sebagai anak untuk menyelesaikan studi saya tepat waktu.
Oke, Yunda, tadi kan sudah menyebutkan pencapaian dan beberapa kelebihan Yunda. Ini saya juga dapat pertanyaan Yunda ya, mohon maaf jika akhirnya terkesan sedikit menyudutkan Yunda. Apa sih kelemahan Yunda? Yunda Iden. Sebenarnya kalau bicara masalah kelemahannya banyak ya. Yang pertama adalah iba terhadap orang itu, pokoknya hampir, kalau saya bisa mengatakan adalah ketika orang lain punya kesalahan hanya satu, maka saya punya kesalahan 1000 atau kekurangan 1000. Kalau mau disebut apa kekurangannya, yang pertama adalah iba terhadap orang itu juga. Kemudian apa ya? Masih sering menzalimi diri karena kadang menzalimi diri tanda kutip adalah kita tidak menjaga kadang pola hidup, masih suka begadang, itu bagian dari kekurangan bagi saya gitu. Apalagi ya, pokoknya saya tidak bisa menyebut, intinya kalau orang lain hanya punya satu kekurangan, maka Ida punya 1000 kekurangan. Oke, Yunda, bisa dipahami kalau nggak bisa disebutkan. Kira-kira Yunda, kan tadi Yunda juga menyebutkan kurang bisa jaga kesehatan karena terlalu memforsir tubuh dengan begadang, Yunda. Ya kan? Menurut Yunda nih, kan ada beberapa kohati-kohati yang mungkin tidak sesuai dengan standar kohati menurut banyak orang ya, menurut beberapa kalangan. Bagaimana pendapat Yunda terhadap kohati yang tidak menggunakan jilbab atau merokok atau mereka kasar dan lain sebagainya? Menurut Yunda itu kayak gimana? Saya ingin menanyakan pendapat Yunda. Oke, terima kasih ya. Izin kepada semua yang mendengarkan tanpa mendiskreditkan orang yang mendengarkan, dan mohon juga kalau sebentar saya menjawab kurang berkenan. Bagi saya, karena tujuan kita adalah muslimah yang berkualitas insan kita, bagi saya jilbab itu adalah kewajiban. Jadi bagi saya jilbab itu kewajiban, jadi namanya wajib, beda hukumnya dengan sunnah. Kemudian persoalan merokok, saya ini sebenarnya kurang tahu juga ya, dan kurang update kalau ada kohati-kohati yang merokok, karena saya juga belum pernah mendengarkan laporan atau ada atau tidak. Tapi ketika ditanya bagaimana dengan kalau sudah jilbab sudah terjawab ya. Kalau jilbab ya. Jadi kalau masalah rokok dan lain sebagainya, kita ini muslimah yang berkualitas insan cita. Tentunya juga kita tahu tentang adab-adab dalam berperilaku kehidupan sehari-hari. Jadi sebelum persoalan rokok, karena kita harus membandingkan, kohati yang cerdas adalah harus menghitung seberapa kebaikan, seberapa mudaratnya. Merokok bagi saya adalah apalagi kemudian kalau dibicarakan kenapa kemudian ini menjadi masalah, toh laki-laki juga merokok tidak masalah. Kenapa ini dijadikan dengan kemudian persoalan kohati? Karena kita mungkin hidup di Indonesia Timur yang masih punya adab gitu ya. Jadi tentang merokok ini menjadi sesuatu hal yang menjadi perdebatan gitu. Dan bagi saya kohati adalah insan muslimah insan cita. Jadi kita harus berperilaku dan terlihat lebih baik. Kemudian merokok ini kan kalau kita bicara masalah garis kesehatan dulu ya. Ini kan sebenarnya merokok adalah kita memasukkan racun dalam tubuh. Kalau kita sudah tahu seperti itu, ya mudaratnya berarti jauh lebih besar. Ya kesimpulannya seperti apa, itu bisa kita ambil keputusan. Jadi bagi saya, kohati, karena kita muslimah insan kita, maka marilah kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan cerminan perempuan muslimah. Ini juga Yunda, ada lagi pertanyaan yang masih berkaitan dengan perempuan yang merokok tadi. Di beberapa forum HMI ini banyak sekali sebenarnya perempuan-perempuan kader-kader kohati ini yang tidak mau mengikuti forum itu. Salah satu diantaranya adalah karena tidak suka dengan asap rokok. Sedangkan mereka yang mau ikut itu, daripada mereka menghirup asap rokoknya menjadi perokok pasif yang yang mendapatkan lebih banyak racun ke tubuh, mending mereka jadi perokok aktif aja, Yunda, seperti itu. Gimana menurut Yunda ini? Saya harus meluruskan sebagai kedengaran Yunda. Saya harus meluruskan sebagai tenaga kesehatan, bukan karena unsur kohati saya sebagai kohati ya, dan saya harus menyampaikan bahwa sebenarnya
kita yang pasif ini itu juga yang mendapatkan asap rokok itu. Udah kita jadi konteksnya kita ini ya, curhat sharing tentang kesehatan ya. Nggak apa-apa Yunda, nggak apa-apa. Pasti banyak juga kan ini. Sebenarnya ya sebenarnya adalah persoalan rokok ini adalah kita yang pasif itu dapat jauh lebih dapat racunnya itu, detoksnya itu jauh lebih tinggi gitu. Jadi sebenarnya juga adalah, tapi kan budaya di HMI ini, rokok untuk HMI1 ini itu tidak bisa juga kita serta-merta melarang, karena banyak yang mengatakan kalau tidak merokok ya tidak bisa berpikir. Jadi pilihan untuk melarang orang ini adalah kita harus sebatas kita menyampaikan edukasinya. Kita menyampaikan edukasinya, menyampaikan ilmunya, kemudian itu kita kembalikan kepada mereka yang merokok atau tidak. Dan untuk teman-teman Kohati, bahwa hari ini adalah kita harus menyampaikan bahwa diskusi atau forum-forum kajian itu adalah kita untuk belajar. Kalau hanya persoalan karena asap rokok kemudian kita keluar dari diskusi dan kajian itu, ya sampaikanlah ke teman-temannya. Kalau merasa terganggu dengan rokok, maka jangan dekat-dekatlah dengan teman-teman yang merokok. Tapi kan tidak bagi saya adalah kurang etis juga kalau hanya persoalan rokok kemudian kita hilang dari himpunan ini. Banyak cara kita untuk belajar dan menghadiri majelis-majelis keilmuan. Secara daring kita bisa belajar, dan secara yang lain-lainnya bisa kita belajar. Intinya, ilmu itu kita dapat serap dari mana saja, dan tidak ada yang menjadi dasar alasan hanya karena rokok kita keluar dari majelis gitu. Jadi bagaimana caranya? Saya pikir antara HMI1 dan Kohati ini kan komunikasinya gampang saja. Kalau komunikasinya dikomunikasikan baik-baik ke sama abangnya, bang, inilah bang, bisa nggak free sedikit dulu asap rokoknya atau apa? Karena abang tahu kalau abang ngerokok bisa ngeracunin adik gitu kan. Terus juga sebenarnya bagi saya ini bukan menjadi persoalan karena rokok kita tidak jadi kajian, enggak. Kita bisa belajar mengakses ilmu dari mana saja. Tapi harus saya sampaikan ke teman-teman, karena saya orang basic kesehatan, berdosa juga saya kalau tidak sampaikan bahwa memang rokok itu ada detox untuk kita, detox yang merokok dan detox yang bagi kami yang secara pasif itu lebih parah lagi karena kami tidak punya filter. Sementara teman-teman yang merokok itu ada batasan, rokok itu ada batasan kuning atau hitam, itu adalah filter bagi mereka yang merokok. Jadi detoxnya mereka bisa lebih sedikit dibanding kita yang pasif, kayak gitu. Oke Yunda, saya ini mendapatkan pertanyaan lagi. Pertanyaannya ini terkait Kohati, benar-benar Kohati, bukan lagi kesehatan. Jadi di salah satu cabang itu ada sebuah pelantikan kepengurusan. Biasanya kan pelantikan kepengurusan kalau di cabang itu ada Kohatinya kan biasanya secara berbarengan antara HMI dan Kohati. Tapi ini di salah satu cabang itu ada yang melakukan pelantikan, tapi yang dilantik hanya HMI-nya saja, padahal di situ Kohatinya itu juga ada Yunda, dari pengurus-pengurus Kohatinya juga datang. Itu menurut Yunda seperti apa? Itu salah satu cerminan pendiskriminasian terhadap perempuan atau itu hanya terkait persoalan perpolitikan di HMI saja? Ya, begini. Kondisi persoalan yang satu dilantik, kemudian yang lain dilantik itu kan tergantung komunikasinya. Toh juga kita ini kalau kepengurusan Kohati kan yang lantik kita adalah kepengurusan setingkat di cabang. Jadi kalau kita harus tahu dulu ini masalahnya, kita tidak boleh langsung menjustis, oh karena yang dilantik hanya HMI1-nya, tidak ada Kohatinya, ternyata kemudian kita baper lagi, oh kita karena didiskreditkan, kita didiskriminasi. Jangan setiap hal kita selalu fokus pada masalahnya, tapi fokus ada apa sebenarnya gitu. Jadi saya tidak bisa menjustifikasi ya, karena saya harus tahu duduk perkaranya dulu. Kita harus tahu dulu masalahnya. Itu kenapa? Di cabang itu kenapa? Dilantik saat itu tidak bersamaan karena setelah itu bisa ada pelantikan atau apa masalahnya? Bagi saya, tidak ada alasan cabang untuk menghalang-halangi kepengurusan Kohati. Karena biar bagaimanapun kita ex officio dari pengurus HMI cabang setingkat. Jadi kalaupun juga dilantik HMI-nya, ya dikomunikasikan bagaimana kemudian pengurus Kohatinya dilantik juga. Jadi saya menyampaikan juga kepada teman-teman cabang hari ini bahwa bicara masalah politik di cabang, silakan saja, sah-sah saja, selagi itu tidak mengganggu perkaderan. Setelah saya sampaikan, selagi tidak mengganggu proses perkaderan, kajian, dan aktivitas organisasi lainnya di cabang.
Kalau seandainya bilang tadi, dilantik Kak, terus kami di Kohati nggak dilantik, ditanya dulu kenapa bisa nggak dilantik, apa masalahnya. Jangan sampai masalah internal cabang itu diketahui oleh yang lainnya. Kalau bisa secara rapih pun, persoalan internal di cabang itu selesaikan dulu di tataran internal. Jangan sedikit-sedikit di-up di media, karena urusan rumah tangga kita di cabang, baiknya kita selesaikan baik-baik.